Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya kabar yang luar biasa menyertai setiap kita. Orang-orang yang mendapat kabar luar biasa berikan sorak-sorai, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita ada di rumah Tuhan. Sama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan, kasih-Mu ajaib bagi kami. Pagi hari ini kami mau menyembah Tuhan, kami mau mencari wajah, kami mau naikkan syukur kami sebagai bukti kebesaran-Mu yang telah Kau tunjukkan bagi kami. Banyak yang telah Kau buat bagi kami. Kami mau sembah Engkau. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur padamu. Nyanyikan pujian ini sama-sama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan-Mu yang terbaik Tuhan terjadi dalam hidup kami. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup kami. Bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, kami Bapa,
bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu. Kami naikkan syukur kami buat segala kemurahan, kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan. Mari angkat tangan kita sama-sama. Kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Mari mulai sembah Tuhan. Kami naikkan syukur kami buat kebaikan Tuhan. Hati kami bersyukur karena kebaikan. Hati kami bergembira karena Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. I worship You Lord. I worship You Lord. Kami bawa hati kami bawa hidup kami pagi hari ini menyembah di hadapan-Mu. Kami angkat tangan kami menaikkan syukur kami buat kebesaran Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Bapa yang kudus, Bapa yang mulia. Bagi Tuhan segala mulia, bagi Tuhan segala hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan. Hanya bagi Tuhan yang layak iman. Haleluya. Karena Engkau yang selalu menyertai kami. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan aku. Ia membawa aku ke air yang tenang. Ia memuaskan hasrat. Terima kasih Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar lagi. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya.
mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bersyukur kasih setiamu yang telah menyelamatkan kami. Kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atas kami Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiap di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur Bapa ya Tuhan. Kami naikkan syukur kepada Tuhan yang besar. Kasih setiamu dalam hidupku. Bersyukur padamu ya Bapa. Bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur, hati kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Hati kami bersyukur padamu. Berikan sorak-sorak dan tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Nama di atas segala nama. Nama yang memberikan kemenangan. Nama yang memberikan kepuasan, kelegaan. Haleluya. Kami bersorak-sorak demi namamu. Kami bersyukur buat hadiratmu. Pagi hari ini kami akan mengeluhkan namamu. Dengan gambus dan kecapi, dengan rebana dan tari-tarian, kami akan puji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap bersorak, sama-sama katakan amin. Hey. Parada, parada, sama-sama. Pam, parada, 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 pam, parada, 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 sama-sama menari bagi Tuhan. Hey, yeah. Nyanyi sama-sama dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapalah. Sekali lagi dengan gambus, hey, dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion.
Sama-sama umat Tuhan, menari bagi Tuhan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Harukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari rumah yang telah dimenangkan, dari rumah yang telah dimenangkan, dari rumah yang telah dimenangkan. Pam pararara 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 dararara pam pararara pararara pararara. Sekali lagi sama-sama. Pam pararara 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 dararara pam pararara pararara dararara 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 dararara. Oh, haleluya, haleluya. Sebab Dia yang mengasihi kita, Dia yang menyayangi kita, kita dicintai oleh Tuhan. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Terlalu besar untuk dipaham, besar cintanya bagi, sangat mustahil untuk diselam. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha bersama-sama nyanyikan. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dia menunjukkan kasih kebaikannya. Sekali lagi nyanyi sama-sama. Terlalu besar untuk dipaham, hebat cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, sama-sama nyanyikan, serukan. Dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha bersama-sama angkat tangan kita. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala. Kami terima segala kebaikan-Mu pagi hari ini.
dilimpahkan tercurah bagi kami. Sama-sama, hey! Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Besar kebaikan, besar anugerah. Semuanya sorakan. Sebelum duduk kasih tos kanan kiri, katakan Tuhan kita Dia dahsyat. Haleluya. Kita Dia dahsyat. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita. Saya persilakan Ibu Gembala akan berdoa untuk persembahan kita. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita memberi dengan penuh sukacita persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kami. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan siap dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang terbaik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat kali gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan dari Tuhan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Menjadi keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Hamba-Mu juga memberkati jemaat-Mu Tuhan, yang akan mengembalikan milik-Mu dalam bentuk persepuluhan. Berkat-Mu turun atas mereka, apa saja yang dikerjakan mereka dibuatlah berhasil. Terima kasih Bapa, kami akan memberi persembahan syukur kami dan mengembalikan milik-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di setiap jalan kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Rancangan-Mu ya dan amin. Engkau merancangkan hari depan yang penuh harapan bagi setiap kami yang menanti-nantikan Tuhan, yang menaruh harap kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah pencipta. Sehelai rambutku
Engkau tahu apa yang terjadi. Engkau begitu pedulikan kami. Engkau begitu memperhatikan kami, ya Aba. Yesus, Kau perhatikanku, ya Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, ya Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah Kau telah menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu. Ibu Gembala, saya persilahkan di dalam hidupku. Sebab Engkau yang terus, sebab yang terbaik di dalam hidupku. Kami tahu Tuhan, Engkaulah yang terbaik atas hidup kami. Engkau selalu memberikan kami rancangan-rancangan yang terbaik untuk kehidupan kami. Apapun yang kami alami hari ini, kami tahu semua ada dalam kendalinya Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu pagi hari ini akan membawa kami mengerti bahwa tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami, tapi Tuhan selalu ada dalam setiap nafas kehidupan kami. Biarlah pertolongan-Mu kami rasakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Memberkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Memberkati setiap orang yang mendengar firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami untuk terus percaya akan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berfirman buat kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan bersama, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan sama-sama buka firman Tuhan yang terambil dari Markus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-30. Kita akan buka bersama-sama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bapak Ibu Saudara, dikatakan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini, yaitu apa? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Saya akan beri tema hari ini adalah tentang prioritas. Tema saya firman Tuhan hari ini adalah prioritas. Apa yang dimaksud dengan prioritas? Saya akan memberikan satu pengertian tentang apa itu prioritas. Prioritas adalah sesuatu yang didahulukan dan diutamakan dari segala sesuatu. Itu prioritas saudara. Sesuatu yang kita dahulukan dan kita utamakan dari segala sesuatu. Nah, Yesus saudara berkata di dalam pembacaan ini, terjadi satu peristiwa percakapan antara Yesus, orang Saduki dan ahli Taurat. Sebelum saya membahas ke dalam, saudara, kita akan melihat dulu pengertian ahli Taurat itu apa sih? Ahli Taurat adalah para pakar dalam hukum Taurat yang menerangkan hukum Taurat itu sendiri bagi agama Yahudi. Tugasnya adalah menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan untuk setiap situasi kehidupan keagamaan Yahudi.
Nah, itu ahli Taurat, saudara. Sedangkan Saduki adalah suatu golongan pemimpin agama Yahudi yang sebagian besar terdiri dari imam-imam. Jadi kalau kita melihat orang Saduki dan ahli Taurat ini adalah orang-orang pakar firman Tuhan yang tahu tentang hukum Taurat. Mereka adalah pemimpin-pemimpin orang Yahudi, saudara. Terjadi satu percakapan antara Yesus dan dia berkata begini, hukum manakah yang utama? Hukum manakah yang utama? Satu pertanyaan dari seorang ahli firman Tuhan, seorang ahli ya, dari seorang imam yang berkata, hukum manakah yang lebih utama? Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bersama-sama tentang bagaimana memprioritaskan sesuatu yang lebih utama dan yang harus kita dahulukan dalam hidup kita. Yesus berkata, hukum yang utama adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yesus berkata, kasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Berarti saudara, dari semuanya Yesus mau berkata bahwa Allah, kasih Allah itu prioritas yang utama. Berapa banyak saudara dan saya mengerti prioritas utama kita dalam hidup ini siapa sih sebenarnya? Banyak orang yang memprioritaskan saudara bukan Allah. Banyak orang yang memprioritaskan bukan lagi Yesus, mengasihi Yesus, tapi mereka lebih memprioritaskan, lebih mendahulukan, lebih mengutamakan adalah pekerjaan, cari duit, saudara. Apakah kita tidak butuh duit? Semua orang butuh duit, apalagi kondisi seperti ini, saudara. Tetapi yang Tuhan mau menekankan buat saudara dan saya, saudara ingat peristiwa tentang anak muda, ya, percakapan antara Yesus dan anak muda. Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk mengasihi Engkau? Yesus bilang apa? Jual semua hartamu, lalu ikut aku. Saudara kekasih, akhirnya dikatakan anak muda ini hatinya bersedih, lalu dia pulang. Ini menandakan saudara banyak orang yang memprioritaskan hartanya, memprioritaskan uangnya, memprioritaskan pekerjaannya daripada Yesus. Hari ini kita belajar bersama, prioritas utama dalam hidup ini siapa sih? Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terjadi percakapan ini membuat kita mengerti bahwa yang Tuhan mau dalam hidup ini adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita manusia. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama Allah kita adalah Allah yang cemburu, betul ya? Allah kita adalah Allah yang cemburu, Allah yang tidak mau diduakan, saudara. Dia mau prioritas itu adalah Dia. Yesus sudah mati di kayu salib. Allah membuat saudara dan saya prioritas. Buktinya apa? Dia mengutus Yesus anaknya untuk menebus saudara dan saya. Prioritasnya adalah kita, saudara. Yesus memberikan contoh dan teladan buat kita. Prioritas pertama adalah Allah. Saudara, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Di dalam Keluaran, saudara, kita lihat bersama-sama di situ di Keluaran ya. Keluaran ayatnya yang ke-20, pasal yang ke-20. Di situ bagaimana Yesus berbicara tentang ke-10. Bukan Yesus. Allah berbicara tentang ke-10 hukum, saudara. Dan ayat 1, ayat 3 dimulai dikatakan begini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat yang keempat dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ayat yang kelima dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Ini satu penekanan yang luar biasa, yang memberikan satu teladan yang menekankan buat saudara dan saya bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau ada Allah yang lain. Dia tidak mau ada prioritas yang lain selain Dia. Berapa banyak saudara dan saya memprioritaskan Allah di atas segala-galanya. Kita seringkali saudara lupa untuk hal ini. Benar saudara, saya mendapatkan di mana-mana, kadang orang saudara lebih memprioritaskan pekerjaannya. Ketika dia harus datang beribadah, dia tidak beribadah karena ada prioritas utama, yaitu tendernya, saudara. Ada prioritas utama karena ada pertemuan dengan orang penting. Ada prioritas utama karena dia harus ketemu bos besar. Karena kalau tidak ketemu bos besar, maka tendernya akan batal. Saudara, seringkali saudara kita seperti ini. Seringkali kita memprioritaskan Tuhan nomor 2. Contoh saudara, kalau kita datang beribadah, Tuhan mau ketika kita datang beribadah, prioritaskan Dia. Datang tepat waktu saudara, sehingga waktu kita datang, kita benar-benar tahu siapa yang kita prioritaskan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bersama-sama saudara,
bahwa Allah ingin saudara dan saya, kita buat dia prioritas utama. Ada amin? Allah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Allah ingin supaya saudara dan saya mengerti bahwa dialah yang utama dan didahulukan dari segala sesuatunya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat saudara, bagaimana Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Ketika suatu saat saudara, Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Taurat, saudara. Apa yang dilakukan oleh Musa? Di sana dia di sana menerima apa yang Tuhan ingin berikan buat bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi saudara, karena Musa tidak turun-turun, saudara akan melihat di dalam ayatnya yang Keluaran 32 ayat 1 dikatakan begini, saudara. Saya bacakan buat Bapak Ibu saudara-saudara supaya saudara mengerti prioritas Allah utama. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia ingin saudara dan saya memprioritaskan dia. Kita akan melihat saudara dulu sebentar Keluaran 1, nanti seterusnya Bapak Ibu baca di rumah supaya Bapak Ibu saudara mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Keluaran 32 ayat 1 dikatakan begini, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, perhatikan saudara, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepada Harun, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengannya. Ayat 4 saudara, diterimanya lah itu dari tangan mereka. Kalau ayat 2 dan 3 saudara dikatakan begini, Harun berkata, kumpulkan semua anting-anting emas, gelang, kalung dari semua anak laki-laki, anak perempuan, terus semua perempuan-perempuan, dan bawa kemari. Dan terjadilah di ayat 4 dikatakan, diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu saudara, di dalam kejenuhan mereka menanti-nantikan Musa. Mereka tidak tahu kapan Musa mau turun dari gunung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi terhadap diri Musa, karena mereka menanti-nantikan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa di padang gurun, saudara. Mereka mulai jenuh, mereka mulai bosan, mereka mulai berpikir yang macam-macam, sampai pada akhirnya mereka mengambil keputusan dan kesimpulan kepada Harun, buatkan kami Allah yang bisa kami sembah. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa penantian kita kepada Allah, di masa di mana kita akan memprioritaskan Allah, mungkin ada sesuatu yang menghambat saudara dan saya. Dikatakan orang bangsa Israel ini mulai jenuh, mulai bosan dengan keadaan. Bapak Ibu saudara, sudah beberapa bulan ini kita mengalami masa yang mungkin saudara, kita sama seperti bangsa Israel. Mana nih pertolongan Tuhan? Mana nih Tuhan mau menolong kita menghalaukan semua, menghancurkan semua virus corona? Mungkin kita saudara mulai bosan, mulai jenuh, mulai berpikir yang macam-macam saudara. Kebenaran firman Tuhan ini akan membawa kita mengerti satu hal dalam hidup ini. Terus nantikan Tuhan, karena orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mulai bosan, orang mulai jenuh saudara. Saudara, kita tidak tahu keadaan ke depan seperti apa jadinya. Tapi orang yang, kata firman Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dahsyat saudara, ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Di dalam kebosanan bangsa Israel saudara, akhirnya mereka salah jalan. Mereka membuat patung lembu emas, lalu dikatakan mereka sujud kepadanya, dan ini membuat Allah murka, membuat Allah marah kepada bangsa Israel, saudara. Dan Tuhan menyuruh Musa turun. Bangsa di sana sudah mulai tegar tengkuk. Bangsa di sana sudah membuat patung, dan mereka menyembah patung itu. Murka Tuhan turun atas bangsa Israel, tapi Musa berkata, Tuhan jangan.
Allah, jangan engkau memperlakukan mereka seperti itu. Bukankah mereka adalah bangsa pilihanmu? Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang membuat Allah, saudara, hatinya mulai, saudara, melunak ketika Musa berkata seperti itu. Hati-hati saudara kalau kita sudah mulai jenuh. Kekristenan saudara mengiring kita kepada Tuhan, mengikut Tuhan, mungkin kita sudah mulai jenuh, kita sudah mulai bosan, kita sudah mulai, saudara, tidak bisa melakukan apa-apa. Kita mulai jenuh, kita mulai berpikir, aduh, mana pertolongan Tuhan. Waktu kita saudara bergumul dengan persoalan-persoalan, kita mulai jenuh menanti-nantikan mana pertolongan Tuhan, mana pertolongan Tuhan, mana mujizat Tuhan, mana kesembuhannya yang diberikan buat kita. Dengar baik-baik saudara, Tuhan itu tidak mati. Tuhan melihat saudara dari tempatnya yang tinggi, melihat saudara dan saya. Apakah kita sabar? Apakah kita tekun? Apakah terus kita berseru kepada Tuhan atau tidak? Saudara kekasih, saya tidak akan perpanjang membahas ini saudara. Saya akan membawa saudara dengan kembali kepada pembacaan kita tadi, ya, pembacaan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kita akan melihat contoh orang yang mengasihi Tuhan saudara. Saya akan bagikan dua hal buat kita. Contoh orang yang mengasihi Tuhan dan contoh orang yang mengasihi sesama, ya. Contoh orang yang mengasihi Tuhan yang pertama kita melihat saudara di Lukas pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat 1, 2, dan 3. Saya 1, 2, saya akan membawa Bapak Ibu membaca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan, saya baca ayat yang ketiga. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang ini. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkah hidupnya. Saudara, yang menarik buat saya itu adalah ayat yang 4, ayat yang terakhir dikatakan, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Dia memberi seluruh, dalam artian saudara, dia memberi dari semua apa yang dia punya, dari hidupnya yang dia punya, dia kasih untuk Tuhan saudara. Buktinya apa saudara? Di sini dikatakan seorang janda miskin. Orang miskin gak punya apa-apa saudara. Kalau zaman sekarang orang miskin, ya saudara, jadi pengemis, dia punya rumah gedongan, punya mobil dan sebagainya. Ini orang miskin yang memang dia tidak punya apa-apa. Dia hanya punya apa saudara? Punya uang 2 peser saudara. Dan dia berikan, dikatakan kalau kita saudara ya menabur, menolong orang, ya, membantu orang dari kelimpahan kita itu biasa. Benar ya? Waktu kita memberi persembahan di gereja, waktu kita menabur di gereja, waktu kita menolong orang susah saudara, kita mengasihi dan menolong, membantu orang susah dari kelimpahan kita. Saya mau beritahu kepada saudara, itu biasa. Di mana-mana kita dapatkan seperti itu. Sekarang saudara, banyak orang yang butuh bantuan, pertolongan. Oh ya, biasa saudara, karena kita punya, kita lebih, kita memberkati orang lain, itu biasa. Tetapi yang menarik dari kisah ini, yang membawa satu perenungan buat kita saudara, adalah begini. Dari kekurangannya dia berikan, bahkan dikatakan seluruh hidupnya dia berikan untuk itu. Nafkah hidupnya dia berikan. Bayangin saudara, setelah dia kasih, dia mau makan apa? Setelah dia mau kasih, dia mau buat apa? Nah, ini satu pembelajaran buat kita. Begitu janda miskin ini mengasihi Tuhan, sampai dia tidak hitung-hitungan sama Tuhan saudara. Seringkali banyak orang yang berhitung sama Tuhan, mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, saya mau beritahu kepada kita, jemaat yang kasih Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang mau mengasihi Tuhan. Amin saudara. Bisa dikatakan amin bersama-sama. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Biarlah Tuhan mendapatkan kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dan dengan segenap akal budi kita. Biarlah Tuhan dapatkan itu. Saudara, dia berikan dari seluruh hidupnya saudara. Saudara, ada satu kisah yang menarik saudara ya, ilustrasi. Ada seorang ayah saudara dan seorang anak. Anak ini saudara sangat diberkati oleh karena perjuangan ayahnya. Suatu waktu saudara, saya singkat-singkat ini saudara ya, kesaksian ini, saya ilustrasi ini karena waktu kita tidak banyak saudara.
Suatu waktu saudara, anak ini pergi ke rumah makan. Dia lapar saudara. Dia masuk ke rumah makan yang mewah. Dan ketika dia ada di rumah makan yang mewah, dia semua pesan makanan. Dia sendiri, dia tidak mengajak ayahnya. Dia pesan ini, dia pesan itu, dia pesan ini saudara. Dia makan semuanya, namanya orang lapar saudara. Ketika dia makan saudara, namanya orang makan tidak mungkin kan habis semua. Ya dah selapar-laparnya dia saudara. Kalau dia pesan menu makanan, selapar-laparnya tidak akan habis saudara. Pasti ada sisanya. Nah waktu dia selesai, dia panggil pelayan dan dia berkata, "Pak, tolong tulang-tulang ini, tulang-tulang ayam, tolong dibungkus ya. Sisa-sisa ini semua tolong dibungkus baik-baik." Lalu pelayan ini hanya berpikir, oh mungkin untuk ternaknya di rumah. Oh mungkin untuk anjingnya di rumah ya. Oke, dia bungkus saudara. Setelah dia bungkus, orang ini membayar dan dia pulang saudara. Dia bawa bungkusannya. Saudara tahu, dia masuk dalam rumah dengan senang hati, dia sudah kenyang nih. Dia masuk, dia panggil papa, papa. Dia panggil, papanya keluar. Lalu dia berkata, "Pak, papa belum makan kan?" "Iya, ini pak." Dia kasih, ini ada makanan. Papanya buka saudara, papanya senang banget duduk di meja dan dia melihat. Waktu dia buka saudara, alangkah terkejutnya papanya. Karena waktu dia buka, semua sisa-sisa makanan, tulang ayam, tulang semua saudara, dia lihat dia semua sisa-sisa makan, tidak ada makanan yang bersih saudara. Betapa sedihnya hati bapak ini saudara, melihat anaknya yang susah payah dibesarkan sampai berhasil, ternyata balasannya seperti ini. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin seringkali seperti ini saudara. Kita hanya mengasihi Tuhan dari sisa-sisa hidup kita. Kita mengasihi Tuhan nanti kalau kita sudah tua renta. Kita mau mengasihi Tuhan, melayani Tuhan kalau kita sudah sakit-sakitan. Nanti kalau kita sudah bangkrut, sudah miskin saudara, baru kita mau mengasihi Tuhan. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, selama engkau kuat, selama engkau sehat, selama engkau diberkati, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Bukan hanya hati kita saudara, Tuhan mau kita memprioritaskan dia di atas segala-galanya. Karena kalau kita prioritaskan di atas segala-galanya, kita lebih mengutamakan dia, maka percayalah saudara, maka Tuhan itu akan memberkati seluruh kehidupan kita. Ada amin saudara? Saya percaya saudara, kita semakin dimantapkan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, contoh orang mengasihi Tuhan. Yang kedua saudara, setelah kita mengasihi Tuhan, Tuhan berkata begini ya. Yesus berkata kepada ahli Taurat, dan Saduki begini saudara. Ayat 31 dari Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang membenci dirinya sendiri, betul? Ini satu kebenaran membuat kita mengerti saudara. Tidak ada orang yang membenci dirinya sendiri. Nggak ada saudara. Kalau ada orang yang membenci dirinya sendiri, orang gini saudara. Saudara mengerti maksud saya? Jadi orang pasti mengasihi dirinya sendiri saudara. Makanya Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat saudara, contoh di dalam Alkitab orang yang mengasihi sesama. Sebenarnya banyak saudara, tapi saya ambil satu contoh ini saja supaya kita mengerti, memahami saudara. Mengasihi sesama itu bukan kita pilih-pilih. Oh karena dia orang kaya saya kasihi dia. Oh karena dia punya duit saya kasih dia. Oh karena dia selalu memberkati saya, dia selalu membawakan saya oleh-oleh, dia selalu membelikan saya makanan, dia selalu traktir saya, jadi dia saja yang saya kasihi. Di luar daripada itu, oh saya tidak mengenal dia. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, mengasihi sesama, Tuhan di sini tidak mematok. Mengasihi sesama, Tuhan tidak memilah-milah, tapi Tuhan bilang apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu kisah yang juga cukup menarik saudara, yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai dengan 37. Bapak Ibu Saudara nanti baca di rumah. Di situ ada satu kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Oh dahsyat saudara. Orang Samaria yang baik hati. Di situ ada satu peristiwa saudara, di mana ada seorang saudagar yang turun ke kota, tetapi di tengah jalan saudara dikatakan apa? Dia dirampok, dia dianiaya, dia dipukuli sampai saudagar ini saudara babak belur dan tidak bisa bergoyang apa-apa. Suatu waktu saudara dia butuh pertolongan, tidak ada orang yang tolong dia karena tempatnya sepi.
Suatu waktu saudara dikatakan begini, di dalam ayatnya yang ke-31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Para imam saudara, kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu itu para imam adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama saudara. Kalau zaman sekarang itu adalah mungkin pendeta-pendeta saudara, rasul-rasul, nabi-nabi saudara ya, pendeta-pendeta saudara ya, hamba-hamba Tuhan saudara. Dikatakan ketika dia melihat orang ini saudara, dia melihat dan dikatakan apa, dia hanya menyeberang dikatakan apa, dia melewatinya dari seberang jalan. Mungkin dia hanya melihat, aduh kasihannya ada orang yang babak belur. Oh iya. Lalu saudara dikatakan dia melewatinya dari seberang jalan. Dan dikatakan lagi saudara dalam ayatnya ke-32, demikian juga seorang Lewi datang dari tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya juga dari seberang jalan. Bapak ibu saudara, orang Lewi adalah orang-orang yang memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dia hanya melihat, lalu dia pun jalan saudara. Dan yang ketiga dikatakan apa? Lalu turunlah, ayatnya yang ke-33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, apa saudara? Dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, luar biasa saudara. Biarlah ini bukti orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang Samaria tidak hanya berkata begini, aduh kasihan. Dia hanya melihat, aduh kasihannya. Tapi dikatakan dia mulai tergerak hatinya oleh karena belas kasihan. Nah inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita, mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Inilah yang Yesus mau katakan buat saudara dan saya. Bukan hanya kita berteori yang jago, tapi Tuhan mau praktek dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Lalu dikatakan ayat 24, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu dia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan. Dan baca seterusnya saudara. Saudara, Yesus membuktikan kasihnya buat saudara dan saya dengan dia rela mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Yesus ingin supaya saudara dan saya benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu memprioritaskan Tuhan. Prioritas dalam hidup ini adalah Tuhan yang pertama saudara. Saya mau kasih ingat kita, prioritas pertama dalam hidup ini adalah Yesus, Allah Sang Juru Selamat, Sang Mesias bagi kita. Yang kedua, prioritas dalam hidup ini adalah keluarga. Prioritas yang ketiga adalah saudara, pekerjaan dan usaha. Yang keempat adalah pelayanan. Jadi jangan saudara kita bolak-balik, prioritas utama adalah pelayanan atau prioritas kedua adalah pelayanan. Salah saudara. Prioritas pertama adalah Allah. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga adalah pekerjaan. Keempat baru pelayanan saudara. Kalau 2, 3 kepada Tuhan yang pertama, keluarga kita oke, beres saudara. Pekerjaan kita oke, mantap saudara, kita menjadi berkat di tempat pekerjaan. Waktu kita melayani orang bilang begini, betul mi tahu, karena kenapa? Ada Yesus di dalam hidupnya. Dia memprioritaskan Tuhan. Itu orang sungguh-sungguh mengasihi Allah, dan itu orang sungguh-sungguh mengasihi sesamanya. Saudara lihat, para imam, waktu dia lihat orang ini, Lewi, kaum Lewi, waktu dia lihat itu, apa yang mereka lakukan? Kasihan dan melihat, dan dia berjalan. Samaria ini pengusaha, dikatakan dia saudagar saudara. Dia berjalan dalam urusan usaha, tapi dia tergerak oleh belas kasihannya. Cerminan buat saudara dan saya, mari kita mengasihi sesama kita manusia, karena tidak ada yang menentang kedua hukum ini, yaitu kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan perpanjang kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya akan tutup dengan satu ayat di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-33. Saya akan tutup saudara, Matius 6 ayat yang ke-33. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu.
Kata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan mau prioritas dia yang utama. Sebelum saudara melakukan aktivitas sepanjang hari ini, datang cari dia, prioritaskan dia. Karena pengertian tadi prioritas apa saudara? Yang didahulukan dan yang diutamakan dari segala sesuatu. Sebelum saudara sepanjang hari beraktivitas, cari Tuhan dulu. Cari Tuhan. Senangkan Tuhan lewat pujianmu, senangkan Tuhan lewat doa-doamu, senangkan dia lewat penyembahanmu. Dan janji Tuhan buat saudara dan saya yang memprioritaskan Allah, yaitu apa saudara? Segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Berkat-berkat Tuhan itu saudara akan mengikuti kita. Bukan yang kita buru cari berkat saudara, bukan. Tapi Tuhan bilang gini, cari Tuhan dulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak ibu saudara, kita mulai ya. Kalau mungkin beberapa waktu-waktu yang lalu saudara, kita bangun tidur yang kita ingat langsung pekerjaan. Hari ini dengar baik-baik, jemaat kekasih Tuhan, siapapun saudara yang lagi stay di rumah yang mendengarkan khotbah saya ini, cari Tuhan sungguh-sungguh. Yakinlah saudara, sepanjang hari ini engkau akan melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan berkelimpahan dalam hidupmu. Sepanjang hari ini engkau akan melihat saudara, sukacita, damai sejahtera akan menjadi bagian hidupmu. Karena itu kesimpulan firman Tuhan hari ini saudara, prioritaskan Tuhan dalam setiap hidupmu. Dan yang kedua, mengasihi sesama manusia. Banyak orang yang berkata gini, aku mengasihimu Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Sedangkan sesama manusia saja, sama seperti kaum Lewi dengan para imam, dia hanya melihat. Lalu saudara, tapi kalau kita mau betul-betul memprioritaskan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Banyak orang yang selalu berkata mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama, percuma saudara. Tuhan bilang gini, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Puji nama Tuhan saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan saya percaya saudara, kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk memprioritaskan Engkau Allah di atas segala kehidupan kami. Mengajarkan kami bagaimana kami mengasihi sesama kami manusia. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya kami jago dalam berteori, bukan hanya kami jago dalam berpengetahuan tentang kebenaran firman-Mu, tapi kami mau menjadi orang-orang yang mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu di atas hidup kami, sehingga Kau dapati kami adalah orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran ini, yang lagi stay di rumah. Ajar jemaat-Mu untuk terus memprioritaskan Tuhan dan mau juga mengasihi sesama manusia. Baik pun juga orang yang mendengarkan kebenaran ini yang lagi stay di rumah juga Tuhan, biarlah juga Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur dan memberkati seluruh jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati oleh firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhan yang membangkitkan sukacita, memberikan damai sejahtera, menerangi langkah kita. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan, kami angkat tangan kami naikkan syukur kami. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan.
Sekali lagi Ibu Gembala akan tutup kita dalam doa pagi hari ini. Buat kasih setia dalam hidupku, kami bersyukur Tuhan. Oh ya Bapa, bersyukur Bapa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas semua anugerah-Mu. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Kami bersyukur padamu. Mari sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Orang-orang yang selalu bersyukur, beri sorak-sorai bagi Allah kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami terus menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Kami tahu bahwa ada pertobatan terjadi atas bangsa ini. Karena itu kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Pemerintah bangsa kami serahkan Tuhan, mulai dari pusat sampai kepada daerah-daerah yang terpencil. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sedang menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Engkau sedang menyatakan Tuhan kasih-Mu atas bangsa kami. Dan kami akan melihat pertobatan terjadi di mana-mana. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus mendukung jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah berkat kasih anugerah, kebaikan-kebaikan Tuhan mengalir atas setiap jemaat-Mu. Mereka bisa menikmati pintu anugerah Tuhan terbuka bagi mereka. Mereka bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang tercurah. Berkat kesehatan, berkat perlindungan, keberhasilan dan kesuksesan menjadi bagian atas jemaat-Mu. Dan kami akan melihat Tuhan, gereja-Mu diberkati Tuhan dengan jiwa-jiwa. Gereja-Mu diberkati Tuhan dengan kerinduan kami untuk memiliki sebidang tanah dan membangun gereja-Mu di situ. Kami percaya terjadi dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari jemaat kekasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau dari segala malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan mengangkat engkau naik dan tidak akan pernah turun. Percayalah berkat-berkat surgawi dicurahkan dalam kehidupanmu. Dan terimalah berkat Tuhan dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menuntun seluruh kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang diberkati Tuhan katakan bersama amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.